Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Bu Timah yang akan membersamai teman-teman belajar tematik. Tema kita hari ini yaitu tanaman dengan subtema tanaman sayur non hijau. Sebelum mulai kegiatan, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Teman-teman masih ingat? Kemarin teman-teman sudah belajar tentang sayuran hijau. Ada apa saja ya? Iya benar. Ada kangkung, kacang panjang, buncis, serta masih banyak yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang sayuran non hijau atau sayuran yang tidak berwarna hijau. Ada sayur apa saja ya? Iya benar, ada tomat, wortel, terong, serta Wah, kenapa ada sayuran yang berwarna hijau dan ada pula sayuran yang tidak berwarna hijau ya teman-teman? Ternyata warna pada sayuran tersebut berasal dari pigmen pembawa zat warna yang ada dalam sayuran. Warna hijau pada sayuran terbentuk dari klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Sedangkan sayuran yang berwarna merah, contohnya tomat, warna merah ini terbentuk karena adanya zat antosianin. Zat tersebut akan merubah warna sayuran. Sayuran yang berwarna merah memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, kemudian mengurangi peradangan dan menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Selain sayuran yang berwarna merah, ada juga sayuran yang berwarna jingga atau orange. Warna jingga ini berasal dari alfa-karoten dan beta-karoten yang berfungsi untuk menghambat proses penuaan sel-sel tubuh sekaligus meremajakannya, serta memberikan sistem kekebalan pada tubuh agar kita tidak cepat sakit, teman-teman. Selain sayuran yang berwarna merah dan jingga, ada juga sayuran yang berwarna ungu. Contohnya pada sayur terong. Warna ungu ini berasal dari zat antosianin yang akan memberikan warna pada terong. Zat antosianin ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas, mencegah diabetes, dan Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya kenapa ada sayuran yang berwarna hijau, merah, jingga, dan ungu. Wah, indah sekali warnanya ya teman-teman. Ada berwarna-warni sayurannya. Allah juga mencintai keindahan seperti yang disampaikan dalam hadisnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Teman-teman ada yang tahu bagaimana tanaman berkembang biak? Wah, contohnya pada tanaman tomat dapat berkembang biak dengan menggunakan biji dan stek batang. Para petani biasanya melakukan pembenihan dengan biji tomat. Biji tomat yang ada di dalam buah tomat merupakan hasil dari proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan dengan menggunakan stek batang, petani dapat menggunakan cabang batang tanaman tomat dipotong. Teman-teman ada yang tahu bagaimana proses pertumbuhan pada biji tanaman tomat? Yuk kita belajar bersama-sama. Pertumbuhan pada minggu pertama pada biji tomat sudah mulai tumbuh batang, daun, dan akar yang masih kecil. Tinggi tanaman pada minggu pertama sekitar 4 cm. Pada minggu kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah mulai terlihat.
arah tumbuh batang tegak lurus dan sudah mulai tumbuh daun. Pada minggu ketiga, bagian-bagian batang sudah mulai tumbuh membentuk cabang-cabangnya, serta daun tumbuh membentuk daun majemuk yang besar. Teman-teman, kita harus merawat tanaman atau sayuran yang kita tanam dengan rutin dan benar, supaya sayurannya tidak layu dan mati. Bagaimana cara merawatnya ya? Iya benar, yang pertama dengan melakukan penyiraman. Penyiraman ini bertujuan supaya tanaman tidak kekurangan air. Kemudian yang kedua yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Kemudian yang ketiga, kita dapat memberikan lenjeran, bertujuan sebagai tempat untuk mengikat tanaman agar tidak roboh. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya bagaimana cara merawat tanaman sayur supaya tetap hidup dan tumbuh dengan sehat. Teman-teman tahu siapa yang menghidupkan semua makhluk? Iya betul, Allah yang menghidupkan semua makhluk termasuk tanaman. Karena Allah memiliki sifat Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Nah teman-teman, sayuran dapat hidup dengan baik pada tempat-tempat yang tidak kekurangan air, kemudian pada tanah yang subur dan gembur. Nah teman-teman, sekarang coba lihat gambar yang ada di samping Butima. Iya, di situ ada gambar tanaman tomat. Ada apa saja bagian-bagiannya ya? Iya, kita akan belajar bersama ya. Bagian tanaman tomat yang pertama ada akar, kemudian ada batang, daun, bunga, dan buah. Akar pada tanaman berfungsi untuk menopang tanaman serta penyerapan air dan unsur hara. Sedangkan batang berfungsi untuk menopang tanaman supaya dapat berdiri tegak. Kemudian daun berfungsi sebagai tempat mengolah zat makanan melalui proses fotosintesis. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan. Dan terakhir, buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat menyimpan biji. Nah teman-teman, selanjutnya Butima akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi dulu ya, dengan lagu berjudul Bagian Pohon ciptaan dari Kak Zepe. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kala biji sedang terlelap, tumbuh tunas yang mungil, dengan dua daun yang segar, berdiri dengan akar. Lalu tunas menjadi batang, dan daun yang lebat, tumbuh tinggi dan besar, berbunga dan berbuah. Menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun. Menari dan menari, tertiup angin sepoi-sepoi, berayun dan berayun, jadi pohon yang rimbun. Oh iya teman-teman, coba lihat gambar yang ada di sebelah. Ada gambar apa ya? Iya betul, ada gambar bola dan berwarna hijau. Nah, setelah teman-teman bermain bola cukup lama, biasanya teman-teman merasa capek dan mengantuk ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman tidur, teman-teman harus berdoa dulu ya. Doa sebelum tidur. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya,
Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kemudian setelah teman-teman bangun tidur, teman-teman juga harus berdoa ya, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Kegiatan selanjutnya, Butimah akan mengajak teman-teman untuk menghubungkan gambar tomat sesuai dengan jumlah angka. Silahkan teman-teman ambil lembar kerja yang seperti ini. Tidak lupa disiapkan cara mengerjakan lembar kerja menghubungkan gambar tomat sesuai jumlah angka. Pertama-tama silahkan teman-teman menulis nama. Contohnya Butimah. Butimah. Setelah selesai menulis nama, silahkan teman-teman menulis kelompoknya. Contohnya kelompok TK A1. Kemudian teman-teman lihat gambar tomat yang ada di bawahnya. Ini gambar tomatnya ada berapa ya? Iya betul, gambar tomatnya ada 1. Selanjutnya silahkan teman-teman cari angka 1. Yang mana angka 1 ya? Iya, yang ini angka 1. Selanjutnya kita hubungkan gambar tomat dengan angka 1. Selanjutnya lihat gambar tomat di bawahnya ada berapa ini ya? 1, 2. Ada 2 gambar tomat. Selanjutnya kita hubungkan dengan angka 2. Di mana angka 2-nya ya teman-teman? Iya betul, yang ini angka 2. Kita hubungkan gambar tomat dengan angka 2. Baris selanjutnya silakan teman-teman hitung gambar tomatnya. Selanjutnya dihubungkan dengan jumlah angkanya ya teman-teman. Dikerjakan sampai selesai. Alhamdulillah, kegiatan main hari ini sudah selesai teman-teman. Mudah bukan? Nah, bagaimana perasaan teman-teman? Semoga teman-teman senang ya. Oh iya, sebelum Butimah akhiri, kita akan mengulas kembali materi yang sudah Butimah sampaikan ya. Tadi kita sudah belajar tentang tanaman sayuran non hijau. Contohnya ada apa saja ya? Iya betul, ada tomat, wortel, dan terong. Kemudian tadi juga teman-teman sudah tahu ya, di mana tempat tumbuh sayuran? Iya, sayuran dapat tumbuh pada tempat yang tidak kekurangan. Butimah berpesan teman-teman untuk selalu jaga kesehatan ya. Contohnya saat batuk, teman-teman dapat menutup mulut supaya kita tidak menularkan penyakit ke teman yang lain. Kemudian setelah selesai bermain, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Sekian kegiatan main dari Butimah. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.